Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha walatusriku bihi sa'iya. Wabil walidaini ihsana amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian, pada episode sekarang ini kita akan melanjutkan tentang bagaimana kita memelihara lansia. Bila pada episode yang kemarin kita bercerita tentang apa itu lansia, sekarang bagaimana pandangan agama, khususnya agama Islam, bagaimana berkaitan dengan memelihara lansia. Ini perintahnya gimana? Yaitu yang pertama, kita mendapat perintah di Quran surat An-Nisa, Quran keempat ya, yaitu pada ayat ke-36. Dan hendaklah kalian menyembah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan apapun juga. Serta berbaiklah kepada kedua orang tuamu. Jadi di sini jelas bahwa agama menempatkan setelah kita menyembah kepada Allah itu adalah berbakti kepada orang tua. Jadi kedudukannya itu tinggi sekali. Itu sedikit di bawah perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya. Itu yang pertama. Kemudian di surat Al-Isra ya, ayat ke-23 itu dia berbicara, Allah berbicara berfirman bahwa kita harus menyembah Allah. Tidak boleh mempersekutukannya dan kemudian kita harus berbuat baik kepada orang tua. Apabila salah seorang atau kedua-duanya diberi umur panjang, ini harus benar-benar dimuliakan. Di situ dijelaskan, jangankan berbuat tidak baik, menyebut saja atau menyanggah sesuatu pendapatnya, walaupun mungkin salah, kalau menurut rasio itu adalah tidak dibolehkan. Mungkin boleh meluruskan tapi dengan cara-cara yang baik. Itu dikatakan. Di dalam salah satu riwayat ya, ini Bukhari Muslim yang di hadisnya kemudian mengatakan bahwa ada seseorang sahabat. Dia datang ke Rasul, kemudian dia minta supaya diizinkan oleh Rasul untuk berjihad di jalan Allah atau berperang begitu. Kemudian Rasul bertanya, apakah kamu masih punya orang tua? Si sahabat ini mengatakan, saya masih punya orang tua. Kalau begitu, kamu pulang saja dan berjihadlah mengurus kedua orang tua. Itu ya. Jadi lebih tinggi daripada jihad fisabilillah itu adalah ini juga jihad fisabilillah dengan mengurus kedua orang tua. Itu perintahnya ya. Nah, beberapa keuntungan di situ dikatakan. Yang pertama adalah keutamaan mengurus orang tua itu adalah lebih bagus daripada jihad di jalan Allah. Itu kan? Sehingga Allah mengatakan urutannya adalah dikatakan satu adalah sholat tepat pada waktunya. Itu yang disenangi Rasul. Ya, itu yang disenangi Rasul. Satu, sholat tepat pada waktunya. Kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Dan ketiga, baru jihad di jalan Allah. Itu adalah amalan-amalan yang paling disenangi oleh Allah dan juga Rasul. Di sini jelas bahwa kita itu adalah tidak ada pilihan lain. Bahkan Aki pernah diskusi. Kamu Rukman disuruh oleh siapa masuk agama Islam? Tidak ada yang menyuruh, tapi saya dibawa langsung oleh orang tua. Nah, katanya kalau itu kamu hidup di hutan, tidak mendapat lagi ajaran lain kecuali dari orang tua itu, ikuti saja. Insya Allah kamu juga akan masuk surga. Tapi kita tidak tahu pengetahuan yang lain. Begitu, itu mungkin zaman apa ya, dulunya yang di tengah hutan begitu, terus hidup sampai matinya juga di situ itu. Mungkin tidak mungkin kalau sekarang seperti itu.
Itu ya. Jadi beberapa keutamaan itu yang pertama adalah lebih bagus daripada jihad di jalan Allah. Ya, makanya ini harus lebih diutamakan dalam hal kita memelihara orang tua. Sehingga negara kita itu, wow ini dikeroyok ini. Orang tua itu bagian kesehatannya oleh Departemen Kesehatan. Bagian jomponya, bagian miskinnya oleh Dinas Sosial. Tapi bagian beliknya atau mutungnya atau tidak harmonisnya dengan keluarga, ini adalah bagian BKKBN. Karena di dalamnya keluarga sejahtera itu adalah memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota keluarga dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Itu besok dibahasnya. Sekarang ini pandangannya agama. Apa saja keuntungan-keuntungan kita, ya? Apa saja keuntungan-keuntungan kita dalam memelihara orang tua? Yang pertama adalah akan dibukakan pintu surga. Pintu surga ini menurut salah satu hadis adalah banyak, ya, banyak. Dan birrul walidain itu adalah memelihara orang tua, itu pintu yang tengah, yang mudah ditemukannya. Itu ya. Jadi kita akan dibukakan pintu. Yang kedua, kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena di situ dinyatakan bahwa ridhonya Allah Subhanahu wa taala ada di ridhonya orang tua. Jadi bagaimana ingin melihat Allah itu tersenyum? Oh itu tidak usah harus kita berbicara Allah tuh kayak apa. Nggak usah. Lihat aja senyumnya orang tua. Senyumnya ibu dan bapak kita itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya kalau marahnya ibu bapak kita juga adalah marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting sekali ini. Ya, begitu. Jadi dibukakan pintu dan kita akan diridhoi Allah. Yang ketiga, kita akan mendapatkan pahala yang begitu besar. Banyak sekali ya yang dikatakan tentang pandangan agama Islam tentang kedua orang tua kita itu. Saya kira kita tidak usah harus berpanjang lebar karena ini hanya sebagai dasar saja. Pertama, apa itu lansia? Episode ini adalah bagaimana pendapatnya, baru besok lusanya kita akan berbicara secara teknis apa yang akan kita lakukan melalui Bangga Kencana. Itu saja dari Aki. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.